kami تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى
عني جود من ما لذاك مزيد تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو تريد كله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحن. Baik teman-teman semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Kita mulai aja ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Al-Muhammad wa aluh wa al-mad'u lahu al-biladu warjalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun, Grand Chancellor Ustadz Dr. HCMSU Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian, beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat Presiden Organisasi Mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Muhammad Isa Asyirafuddin, beserta jajaran, juga kepada para panitia Kurma yang telah menyelenggarakan serta menyusun acara ini dengan baik. Tak lupa kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Kurma pada pagi hari ini.
Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, saya, Aulia Farijah Hasanah, diberikan amanah untuk menjadi moderator atau yang akan membantu acara kurma pada hari ini. Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan 1 Mei 2021 Masehi. Dalam acara kurma Kultum Ramadan Mahasiswa dengan judul Mengenal Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Berpuasa. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi dan diskusi, yang keempat penutup. Hadirin rahimakumullah, agar acara ini mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah berpuasa. mari kita mulakan acara ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nur Ajizah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Campur. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak semua ikut ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Oh iya, di mana sih? Ada di sini apa di mana? Iya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudari Nur Ajizah yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi kita mendapat keberkahannya.
khususnya bagi yang membacakannya, Amin. umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Baik teman-teman semuanya, memasuki atur acara selanjutnya, yaitu acara yang sudah kita tunggu-tunggu, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Dita. Kepadanya disilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebenarnya di sini teknisnya kita sharing-sharing aja ya. Saya menyampaikan apa yang saya pahami. Ketika didapati kesalahan atau kekeliruan, mohon dikoreksi. Karena di sini kita sama-sama masih belajar ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ramadan kali ini kan hari ke-16 dan sesi kurma ini sesi ke-15. Kebetulan saya yang diamanahkan sebagai pematerinya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Cara Berpuasa ala Rasulullah. Kenapa saya mengambil judul ini? Sebenarnya kalau seandainya kita lihat atau kita teliti lebih secara singkat, judulnya ini kan kayak kurang menarik begitu ya. Maksudnya kayak ya udah umum lah, paling cara Rasulullah berpuasa ya makan 3 butir kurma atau mendahulukan berbuka dan mengakhiri sahur. Sebenarnya kalau dilihat dari konteksnya secara pendek itu biasa aja, tapi di sini saya hanya ingin menekankan lagi, saya mengingatkan karena namanya sunnah itu kan dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat pahala. Tapi sayang banget kalau seandainya kita melewatkan sunnah ini karena kita berada di bulan Ramadan yang yang mic-nya masih menyala, bisa tolong di-mute. Oke, lanjut. Terima kasih ya teman-teman. Pengertian puasa secara umum itu adalah yang pertama menahan hawa nafsu, baik berupa lapar, perbuatan, syahwat dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, kira-kira sunnah-sunnah berpuasa ala Rasulullah itu apa aja sih? Yang dari beberapa sumber yang saya ketahui, saya hanya merangkumnya ada 6. Yang pertama, yaitu niat puasa Ramadan di malam hari. Karena Rasulullah pernah berkata, jika kita berpuasa tetapi malamnya tidak ada niat, itu hitungannya kita tidak berpuasa. Terus jadi gimana dong kalau seandainya kita dari kemarin-kemarin nggak berpuasa, nggak mengucapkan kalimat niat untuk niat berpuasa? Kalau dari pribadi saya sendiri, apabila ini salah, menurut saya niat itu tuh bukan hanya di mulut, bukan hanya diucapkan, tetapi juga dari hati. Mulut itu hanya sebagai aplikasinya. Jadi niat awal kita tuh dari hati, kemudian diaplikasikan ke mulut. Kalau seandainya kita lupa tidak mengucapkan kalimat niat puasa, ya menurut saya tidak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya jika kita diucapkan lewat mulut. Terus kemudian yang kedua, cara berpuasa Rasulullah adalah memberi makanan bagi orang yang berpuasa. Ini seperti kita membagikan takjil atau berupa iftar kepada teman-teman atau kepada lingkungan kita atau tetangga kita di sekitar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pahala yang diberikan kepada orang-orang yang memberi bukaan atau memberi takjil kepada orang berpuasa itu sama seperti pahalanya orang yang berpuasa, tidak dikurangkan sedikit pun. Jadi benar-benar ya sunnah Rasulullah itu tuh menguntungkan banget buat kita. Terus kemudian yang ketiga, itu adalah menyegerakan berbuka. Kenapa menyegerakan berbuka itu menjadi sunnah Rasulullah? Karena ternyata perlu kita tahu, menyegerakan berbuka itu akan menimbulkan atau membuat diri kita tuh menjadi sehat dan kembali bugar. Karena setelah seharian berpuasa, kita kehilangan ion banyak tubuh, maksudnya kayak kekurangan cairan, karena sejatinya 80% tubuh manusia itu terdiri dari air. Sedangkan berpuasa itu kita kekurangan air kan. Jadi untuk mengembalikan kesehatan tubuh kita atau kebugaran tubuh kita itu disegerakan untuk berbuka. Nah, dalam hadis muttafaqun alaih, kaum muslimin akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.
Jadi nggak rugi banget dong kita cepat-cepat berbuka puasa. Bahkan menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, segera berbuka itu kita diwajibkan segera berbuka. Contohnya seperti kita melakukan 3 hal yang menyibukkan diri kita. Menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan itu yang pertama kita sibuk membaca Al-Quran, yang kedua sibuk berdoa, kemudian yang ketiga sibuk berzikir. Itu adalah kesibukan kita menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan itu menjelang berbuka. Terus Syekh Abdullah Al-Fauzan juga pernah berkata, jika kita menjelang berbuka, alangkah baiknya kita tidak sedang berada di luar rumah. Karena kalau seandainya kita berada di luar rumah atau sedang dalam perjalanan menuju rumah, itu takutnya atau dikhawatirkan kita melewatkan berbuka itu, keutamaan menyegerakan berbuka. Karena pasti kan namanya sedang di jalan, kita ya maunya nyampe terus kan ke rumah, maksudnya mau nyampe dulu ke rumah baru berbuka. Jadi alangkah baiknya ketika mau menjelang azan maghrib atau menjelang berbuka, itu lebih baik ya di rumah saja gitu menjelang berbuka. Setidaknya makan 3 kurma atau seteguk air. Terus kemudian menurut hadis riwayat Tirmizi, berbuka dengan kurma dan air itu ada keuntungannya. Karena menurut Rasulullah, kurma itu mengandung keberkahan dan air itu menyucikan. Dan perlu diketahui juga kenapa Rasulullah menyunahkan kita berbuka dengan kurma atau air, karena perlu kita ketahui kurma itu mengandung mampu meningkatkan stamina dan energi kita. Sedangkan air itu sebagai penangkal racun dalam tubuh kita. Tuh. Terus habis itu kemudian yang keempat adalah mengakhiri waktu sahur. Maksudnya mengakhiri waktu sahur ini jangan, misalkan kita bangun jam 3 atau jam 4, kita sahurnya 4:30 atau sahurnya pas azan. Nggak begitu maksudnya tuh mungkin gini, akhir waktu sahur itu adalah ketika kita makan sampai dengan waktu imsak. Nah, jarak waktu imsak ke salat subuh itu menurut Rasulullah setara dengan 50 khatam surat atau 10 menit setelah waktu imsak. Terus kemudian yang kelima, berbuat kebaikan. Nah, maksudnya berbuat kebaikan ini, sayang banget kalau seandainya waktu puasa kita hanya dihabiskan untuk berleha-leha, santai, tiduran, terus abis itu sekedar nonton film atau main HP, itu sayang banget. Karena namanya bulan Ramadan ini, perlu kita ketahui, menurut menurut hadis riwayat Al-Mahamuli dan Al-Amali 550 dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya 1887 yang berkata seperti ini. Wahai sekalian manusia, telah datang pada kalian bulan yang mulia. Di bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Puasanya dijadikan sebagai suatu kewajiban, salat malamnya adalah suatu amalan sunnah. Siapa yang melakukan kebaikan pada bulan tersebut seperti melakukan kewajiban di waktu yang lainnya. Siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan tersebut seperti menunaikan 70 kewajiban yang di waktu lainnya. Jadi sia-sia banget kalau seandainya kita hanya menghabiskan waktu bulan Ramadan ini untuk sekedar santai, untuk sekedar tidur-tiduran atau lakukan hal-hal yang sekiranya tuh kurang berfaedah lah. Terus habis itu karena di setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat kecuali amalan puasa, kata Allah. Karena amalan puasa itu Allah sendiri yang menilainya. Karena menurut Allah, kita puasa itu untuk Allah, jadi Allah sendiri yang menilai. Dan asal kita tahu, bau mulut orang puasa itu menurut Allah lebih wangi dibanding wangi minyak kasturi. Kemudian yang terakhir, puasa ala Rasulullah adalah berolahraga.
Tapi kan namanya puasa kan kita pasti lemes ya nggak sih olahraga. Maksudnya olahraga di sini tuh jangan olahraga yang berat-berat kayak nge-gym atau ngangkat beban-beban berat. Kayak mungkin sekedar naik turun tangga itu juga udah termasuk olahraga kan. Karena kita kan menggerakkan sendi-sendi kita. Atau sekedar jalan-jalan kecil, menghirup udara segar di pagi hari. Atau sekedar kalau bagian perempuan ngepel, nyapu, nyuci piring, itu kan juga termasuk olahraga kan. Kayak apa? Menggerakkan tubuh kita lah, seperti itu. Oke, karena waktunya juga sudah habis, dikembalikan lagi kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada Dita yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu materi yang sudah disampaikan oleh Dita, di mana materi pada hari ini yaitu berjudul mengenal cara Rasulullah SAW berpuasa, di mana cara sunnah ala Rasulullah SAW itu ada 6. Yang pertama, niat berpuasa di malam hari. Yang kedua, memberi makanan bagi orang yang berpuasa. Yang ketiga, menyegarakan berbuka. Yang keempat, mengakhiri sahur. Yang kelima, berbuat kebaikan. Dan yang keenam, berolahraga. Nah, itu saja mungkin poin-poin penting dari materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau komentar, atau bisa disampaikan secara langsung. Assalamualaikum. Mau nanya nih Mbak Dita. Saya Mas Hadi MD2. Ya, silakan Pak. Tadi kan sudah dijelaskan kaitan puasa. Di antara puasa yang sudah dilaksanakan oleh Rasul itu menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Nah, ini bagaimana hukumnya nih? Di negara Somalia yang mayoritasnya Islam, dia dalam kondisi kelaparan. Menghadapi puasa ini, dia itu ada masyarakatnya itu yang nggak pernah buka dan nggak pernah sahur. Bagaimana tuh hukumnya? Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Yang ini kan maksudnya menyegerakan dan mengakhiri sahur, itu termasuk dalam jenis golongan sunnah. Yang secara etimologinya sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mengapa. Jadi itu menurut pemahaman saya sendiri apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dikoreksi juga sama yang lainnya. Menurut saya tidak mengapa sih Pak kalau seandainya mereka tidak mengakhiri sahur atau tidak menyegerakan berbuka. Tapi alangkah lebih baiknya jika disegerakan untuk berbuka dan mengakhiri sahur. Jadi ini tidak termasuk hukum wajib ya. Wajib banget nih harus mendahulukan berbuka, wajib banget nih harus mengakhiri sahur. Gitu sih. Iya, dia tuh nggak ada makanan gitu tuh. Nggak pernah berbuka dan nggak pernah sahur. Kalau nggak ada makanan gimana tuh berarti? Kalau logikanya manusia tidak makan dan tidak minum. Iya, di sono tuh seperti itu. Gimana tuh? Apa nilai puasanya gitu kan? Sementara yang namanya puasa itu kan harus ada buka dan harus ada sahur. Nah, di sono itu pernah dalam saya lihat satu tayangan tuh seperti itu. Ya sampai dia meninggal gitu. Nah, menurut hukum puasanya itu seperti apa? Hukum puasanya.
Kalau menurut saya mungkin salah, hukumnya tetap sah karena tidak ada dalil dari Rasulullah yang mewajibkan suatu rukun wajib puasa adalah sahur gitu. Jadi ini Pak, meski sahur sangat dianjurkan oleh Rasulullah, namun tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa sahur adalah syarat sah puasa. Sehingga meski seseorang melewatkan makan sahur, maka puasanya tetap sah di hadapan Allah. Itu mungkin ada kritikan atau masukan atau tambahan dari yang lainnya. Intinya kalau ada yang meninggal gara-gara puasa itu nggak mungkin ya. Soalnya puasa itu niatnya kan untuk kesehatan. Jadi kita nggak boleh milih meninggal. Soalnya babi bisa jadi halal jika dalam keadaan darurat. Walaupun hukum awalnya haram, jika dalam keadaan darurat kita boleh memakan babi. Jadi kita nggak boleh memilih meninggal daripada ini. Puasa gara-gara puasa jangan jangan jadi alasan. Izin menambahkan, Kak. Iya, disilakan. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, hukumnya tetap sah dan wajib. Selagi dia Islam dan dia mumayyiz, mengerti dan mampu membedakan mana yang hak dan yang batil, itu wajib. Dan dikerjakan dalam waktu yang diperbolehkan dalam puasa. Kan banyak ya puasa-puasa, bukan hanya puasa Ramadan. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Alhamdulillah di sini di Indonesia pada bulan Ramadan di setiap masjid mengadakan buka bersama biasanya. Di tempat-tempat juga banyak. Jadi kita walaupun kita kekurangan makanan, insya Allah semuanya terpenuhi kebutuhan kita di bulan Ramadan. Itu udah janji Allah. Di bulan Ramadan semuanya akan lebih bahagia dari bulan-bulan yang lainnya. Bergembiralah yang masih diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan pada tahun ini. Oke, jadi kesimpulannya dari semua pendapat dan masukan dari teman-teman semua adalah hukum bagi orang yang tidak sahur itu sah-sah saja karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasannya sahur adalah syarat syah wajib puasa. Terus kemudian juga tadi dari salah satu teman kita ada menyebutkan ada beberapa suatu hal yang diharamkan menjadi halal apabila kita dalam keadaan mendesak. Itu benar sekali. Tidak mungkin dong di Somalia, di sebuah negara, tidak ada yang namanya hewan. Pasti ada. Dan tidak mungkin juga tidak ada air. Di zaman Rasulullah juga kan minum air danau atau minum air sungai kan tidak mengapa ya. Jadi sebenarnya masih bisa sih memungkinkan untuk sahur sebenarnya. Asal mereka masih ada kemauan, itu pasti ada jalan. Kalau seandainya cuma sekedar kan di sini kan maksudnya gini, daripada saya menghalalkan yang haram lebih baik saya tidak makan, itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang penuh alasan. Salah satu ciri orang-orang pecundang itu adalah mereka akan terus menemukan masalah dan alasan-alasan. Kalau seandainya kita tipe pemenang, tipe pejuang, itu
tidak ada namanya alasan. Nah, kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau seandainya nggak ada kemauan, yang kita temuin hanya alasan. Gitu aja sih. Gitu Pak Mas Hadi, gimana? Ya, bagaimana Abi Mas Adi? Ya, oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kakak Bakin Al-Karim. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-19 di bulan Ramadan ini. Mohon nasihat dari pemateri, bagaimana cara kita agar lebih memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi untuk kegiatan yang lebih produktif agar kita tidak menyesal pada akhirnya. Silakan buat Tita menjawab pertanyaannya. Sebenarnya selama ini ini dari pribadi saya sendiri, dari pengalaman sendiri, bagaimana cara kita meningkatkan atau mengoptimalkan waktu kita di dunia untuk melakukan hal-hal kebaikan, itu adalah salah satunya kita mengingat aja ada Al-Mahfuzat kalau nggak salah yang mengatakan atau menyampaikan seperti ini. Beribadahlah kita seakan-akan kita akan mati esok hari, dan bekerja keraslah seakan-akan kita akan hidup selamanya. Jadi itu yang selalu menjadi pegangan saya selama saya hidup adalah ketika saya beribadah atau ketika saya malas beribadah, saya tuh kadang suka berpikir, kalau seandainya tiba-tiba saya wafat beberapa menit ke depan, itu saya sia-sia banget kalau seandainya saya mati dalam keadaan bermaksiat atau mati dalam keadaan yang tidak memiliki pegangan atau amalan kebaikan. Jadi itu yang selalu menjadi push atau support system saya terus melakukan sebuah kebaikan adalah ketika saya selalu mengingat nanti kalau seandainya saya 5 menit ke depan atau 1 menit ke depan saya udah ambil nafasnya secara tiba-tiba sama Tuhan. Misalkan kita belum melakukan sholat, saya belum melakukan sholat, waduh bahaya nih. Jadi sebisa mungkin ingat seandainya tiba-tiba kita mati, kan karena usia tidak ada yang tahu, kejadian ajal tidak ada yang tahu, alangkah lebih baiknya kita ingat lebih dulu sebelum itu terjadi. Jadi itu sih salah satu hal yang membuat saya terus mengoptimalkan dan mensupport diri saya untuk terus berbuat baik. Apalagi ini bulan Ramadan nih, pahala dilipat gandakan. Terus misalkan namanya Ramadan di kuliah ada tugas tadarus kan. Setiap hari tadarus 1 juz. Itu namanya orang puasa pasti kering-kering lah tenggorokan ya. Saya juga manusia, saya juga merasakan itu kering banget tenggorokan, nggak bisa minum, tapi harus tuh namanya sebuah kewajiban, namanya sebuah keharusan ya pastilah harus dilaksanakan kan. Terus puasa harus tadarus, aus banget. Kalau seandainya kita nggak tahu kalau puasa ini suatu hal kebaikan itu dilipatkan 10 kali sama Tuhan, sama Allah, itu pasti kita malas banget. Tapi lagi-lagi ketika saya ada rasa malas itu muncul di diri saya tuh selalu ingat kayak, ini bulan Ramadan nih, sayang banget kalau seandainya disia-siain, pahalanya 10 kali. Misalkan kita baca basmalahnya aja, Bismillahirrahmanirrahim, 1 huruf ba dinilai 1 kan. Oh, ini bulan Ramadan dikali 10, 1 kali 10, udah 10. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Terus dikalikan 10. Belum lagi, kalau kita baca 1 juz, itu ada berapa ayat, ada berapa ribu huruf, terus dikalikan 10. Udah sebanyak apa coba pahala kita, ya kan? Jadi itu sih yang selalu motivasi saya kayak, nggak boleh sih, ini nggak boleh disia-siain banget. Ibaratnya kayak hujan duit 100.000 nih. Sayang banget kan kalau seandainya kita cuma ngeliatin atau kita kayak capek ngambilnya dibang uang doang. Tapi kalau seandainya kita kayak mengambil kesempatan jackpoint itu, pasti deh bakal ada rasa semangat banget. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah, pahala dilipat gandakan. Ya sia-sia aja sih kalau seandainya dicuekin gitu aja. Kayak Allah lagi ngelambain tangan,
sini, ke sini yuk. Lagi ibarat pintu surga lagi dibuka-bukanya, terus kita cuek, nggak mau masuk. Itu rugi banget sih. Oke. Ada yang mau menambahkan atau memberikan motivasinya lagi untuk kita terus berbuat baik, meningkatkan diri menjadi pribadi yang lebih baik? Iya. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan bulan Ramadan ini, cara kita ada 4 nih. Kalau menurut saya itu harus disiplin rohaniah. Disiplin rohaniah ini adalah dengan maksud puasa ini melepaskan manusia dari ikatan kehewanan. Jadi karena hanya binatanglah yang tidak sanggup menahan seleranya, tidak sanggup menahan syahwatnya, birahinya, dan hanya takut kepada apa-apa yang dia lihat. Yang kedua ada disiplin akhlak. Akhlak ini ibadah puasa sifat lurus dan jujur dari segala urusan dan mempertanggungjawabnya. Dan yang ketiga, ini ada puasa dapat membutuhkan solidaritas yang sangat kuat. Yang keempat adalah disiplin jasmaniah. Puasa secara praktis memperbarui kehidupan manusia, yaitu membuang makanan yang telah lama mengendap dan menggantinya dengan yang baru. Seperti itu, Kak. Jadi ada 4 tadi, disiplin jasmaniah, disiplin akhlak, disiplin sosial, dan disiplin rohaniah. Seperti itu. Dan dalam berkehidupan, sesungguhnya Allah tidak pernah membebani seseorang atau hambanya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Terima kasih. Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan dibuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, cukup jelas. Di ayat yang tadi kan ada ya, dan kerjakanlah kamu berpuasa, dan bagi orang-orang yang melakukan puasa akan mendapatkan kebaikan, kebajikan. Terus kalau yang ini itu yang meninggalkan ya, kalau meninggalkan mendapat keburukan. Mungkin maksudnya berpuasa di sini bukan dalam hal artian sekedar makan, menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada banyak jenisnya ya. Kayak misalnya contoh, sebelum bulan puasa kita nih rajin banget main game, nguruung diri di kamar, main HP 24 jam. Misalkan kuliah kita online, ketemu HP. Selesai kuliah kita ngegame, ketemu HP. Ngobrol sama temen, ketemu HP, lewatnya HP. Karena kan
saat ini juga lagi ada COVID-19 kan. Jadi segala-galanya itu lewat HP. Terus misalkan bulan puasa ini kita melakukan sebuah kebaikan. Contoh, kita berpuasa nggak megang HP. Kita keluar. Terus kalau misalnya nggak pegang HP mau ngapain? Ya keluar gitu bercengkerama dengan orang, atau kita ngajak main adik-adik, atau ajak main teman-teman di sekitaran rumah. Selain menumbuhkan silaturahmi, selain menumbuhkan harmonitas antara keluarga, antara saudara, itu juga kan sehat juga buat kita. Pertama, mata kita juga jadi lebih fresh karena nggak terus-terusan natap layar, ya kan? Terus juga jiwa sosial kita makin tumbuh, rasa sayang kita semakin sama saudara semakin ada, semakin timbul, semakin membesar. Itu menjadikan kita mendapatkan kebaikan. Sedangkan ketika kita terus berada di kamar, menatap layar HP, yang kita dapat hanya keburukan buat diri kita sendiri. Kalau seandainya kita melakukan keburukan buat diri kita sendiri, kita termasuk golongan orang-orang yang zalim. Sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kalau seandainya kita udah zalim sama diri sendiri, apa iya kita nggak bakal memungkinkan akan menzolimi orang lain juga? Sedangkan kita aja segampang itu untuk menzolimi diri sendiri. Yaitu pertanyaan dari Bakin Al-Karim, bagaimana Kak? Apakah sudah jelas? Untuk pertanyaan bagaimana cara memanfaatkan waktu yang lebih produktif lagi? Gimana Kak Batin? Apakah sudah jelas jawabannya? Ini Alhamdulillah, jelas. Terima kasih pemateri dan semua. Dita, ini ada pertanyaan lagi, masih dari Kak Bakin. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa manusia lebih suka dengan HP, tapi tidak resah kalau jauh dari kitab sucinya. Gini aja, kita mainnya logika aja nih. Yang namanya HP, alat elektronik, itu menjanjikan atau menyajikan ke kita tuh layar-layar atau layanan-layanan yang dirasakan sendiri ya. Kayak misal sosial media, terus abis itu kita klik pencarian, misalkan cuma sekedar klik daerah, misalkan saya di Priuk, teman-teman semua ada yang di daerah Bekasi atau di Bogor, tinggal klik maps, ketemu. Terus misalkan kita penasaran sama orang, tinggal buka sosial medianya, klik namanya, ketemu orangnya. Terus kalau seandainya Al-Quran itu kan ada dua kan, yang tersirat dan tersurat. Dan kebanyakan Al-Quran itu bahasanya bahasa tersirat. Dan nggak semua orang mengerti bahasa dari Al-Quran dan makna dari Al-Quran. Maka dari itu, kemungkinan secara logikanya, manusia kan lebih suka yang namanya simple-simple. Kita nih makhluk sosial, lebih suka yang simple. Terus kenapa lebih suka sama HP dibanding Al-Quran? Ya karena logikanya aja, HP itu bukan menjanjikan sih. Lebih praktis, lebih simple dibanding Al-Quran. Padahal sebenarnya, hukum dari Al-Quran atau kandungan dari Al-Quran itu lebih banyak. Bahkan HP itu, siapa tahu pembuat HP itu juga terinspirasi dari Al-Quran. Tapi karena manusia, apa ya? Saya bingung. Ada yang bisa bantu? Saya susah merangkai kata-kata. Sedikit Kak. Jadi mengapa HP ini lebih dibutuhkan daripada Al-Quran atau enggak? Kenapa kita lebih tertarik dengan HP daripada Al-Quran? Karena ya emang sekarang zamannya. Karena ini udah emang zamannya. Kalau di pada zaman Rasulullah itu tidak ada HP. Dan bujuk rayunya kaum kafir Quraisy apa? Pernah bahkan Utbah ibn Rabi'ah, itu ahli retorika, diutus oleh kaum kafir Quraisy untuk membujuk rayu Nabi dengan menawarkan 3 harta tahta wanita.
namun semua itu ditolak sama Nabi. Pada zaman Nabi, karena emang belum ada HP gitu. Dan kalau sekarang zamannya modern, udah ada HP, nah seperti itulah bujuk rayunya. Dan HP ini kan ada tingkatan negatif dan positif, itu tergantung juga kita yang menjalankannya, kita yang mengoperasionalkannya seperti apa. Jadi nggak selalu bentuk HP itu negatif. Jadi ada positifnya juga. Contohnya, kalau misalnya kita dulu, pada zaman dulu belum ada HP, belum ada Telegram, belum ada apa-apa, kita kalau mau nyari orang harus teriak-teriak. Sekarang coba tinggal telepon, Anda udah. Tinggal chat, udah ada. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya jawabannya simpel, Kak. Kalau di Quran, kalau di HP ada Quran, tapi di Quran nggak ada HP. Betul banget. Dari Azimut Takim. Simple ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan banget. Saya boleh, Kak? Silahkan. Jadi kenapa sih orang-orang zaman sekarang itu tidak jauh dari Al-Quran, justru ketika memegang HP tahan selama hampir berjam-jam gitu kan? Karena untuk Al-Quran ini banyak dari kita yang tidak paham dengan makna Al-Quran itu sendiri. Karena kita terkadang cuma membaca saja gitu kan. Tidak memahami arti, tidak membaca arti, setidaknya tidak membaca artinya. Karena kenapa? Karena seandainya dia membaca artinya, membaca maknanya, memahami dari makna Al-Quran itu sendiri, maka tentu bacaan Al-Quran itu akan membekas pada hatinya. Seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Jadi ketika kita membaca, hanya sekedar membaca, kemudian tidak mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita, maka pada ketika itu ayat-ayat Al-Quran itu tidak membekas pada diri kita. Mungkin seperti itu. Karena hakikatnya Al-Quran itu adalah hudal linnas, atau petunjuk atau pedoman bagi manusia. Jadi kalau kita tidak mengamalkan, kemudian kita tidak membaca artinya, mungkin bacaan Al-Quran itu tidak membekas pada hati kita. Mungkin seperti itu. Kemudian tambahan dari saya sedikit, kenapa orang itu lebih cenderung ke HP dibanding Al-Quran? Karena survei membuktikan ya, orang yang menggunakan makhrijul huruf secara baik, tajwid secara tepat, kemudian dilantunkan atau bahasa sekarangnya dimurotalkan, itu lebih tahan atau bisa baca sampai berjam-jam dibanding seseorang yang bacanya masih terbata-bata, makhrijul hurufnya masih salah, dan tajwidnya masih kurang tepat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sendiri yang merasakan perbedaan ketika mendengarkan bacaan Al-Quran yang sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan hurufnya, makhrij hurufnya tepat, dibanding mendengar bacaan orang yang terbata-bata. Atau mendengar bacaan orang yang ketika bacaan hurufnya, makhrij huruf, tempat keluar hurufnya masih salah, tajwidnya masih kurang tepat, itu pasti beda banget. Jadi salah satu cara supaya kita bisa baca Al-Quran sampai berjam-jam, atau bisa satu hari itu sampai 1 juz, bahkan 5 juz. Setiap selesai 1 kali sholat, baca 1 juz. Selesai sholat zuhur, baca 1 juz. Selesai sholat asar, baca 1 juz. Maghrib selesai, baca 1 juz. Isya selesai, baca 1 juz adalah kita memperbaiki bacaan kita. Kita tepatkan lagi keluar huruf dari mulut kita, bacaan-bacaannya panjang pendeknya diperbaiki lagi, itu pasti kita akan ada kecenderungan untuk terus rindu membaca Al-Quran. Karena kita sendiri yang merasakan, kita mendengar suara kita merasa kayak, oh enak ya baca Al-Quran. Karena nggak capek, sebenarnya itu nggak capek baca Al-Quran. Kenapa orang merasa capek? Karena dia masih membaca secara terbata-bata. Itu udah dibuktikan sih secara survei gitu.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh tidak ada kesulitan untuk belajar Al-Quran kecuali orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat mudah sekali. Tidak ada kesulitan sama sekali. Tetapi kita menganggapnya itu sulit. Mengapa ya? Ayo kita mengambil pelajaran dari semua yang sudah kita lakukan. Oke, sekarang saya tanya lagi ya sama teman-teman semua yang ada di meeting kali ini. Jadi gimana puasa ala Rasulullahnya? Mungkin Kak Abdul. Boleh Kak Abdul? Ayo Pak Abdul, Pak. Gimana tuh Kak? Silahkan Kak Abdul. Gimana Kak? Cukup waktunya udah mau jam 6. Ambil kesimpulan. Oke, silakan. Libur, nggak apa-apa dilanjut. Tugas masih banyak. Oke, cukup sekian ya diskusi kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua ya yang ada di grup ini telah melengkapi kekurangan saya, telah menambahlah materi saya kali ini. Kita benar-benar hebat. Semoga kita selalu menjadi muslim dan muslimah yang taat. Bisa punya kesempatan umur yang panjang supaya bisa terus memperbaiki diri kita, menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan semoga perkumpulan kita kali ini mendapat ridho dan pahala dari Allah insya Allah. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya minta maaf apabila ada saya akhiri apabila ada kesalahan itu datang dari pribadi saya sendiri, dan apabila ada kebaikan itu semata-mata datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi luar biasa. Ya, alhamdulillah ya teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan dan mendengarkan banyak ilmu dari penyampaian materi dan diskusi kita. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Alhamdulillah usai sudah acara kita pada hari ini. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Silakan teman-teman semuanya membuka kamera masing-masing. Di sini ada 3 slide ya. Oke, teman-teman semuanya sudah siap? Siap. Slide pertama ya. 1, 2, 3.